Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang kucing. Merupakan hewan peliharaan paling lucu yang banyak diminati oleh sebagian orang. Tak heran jika kebanyakan orang memilih kucing sebagai hewan peliharaan. Selain menggemaskan, kucing juga bisa menjadi teman bermain yang menyenangkan. Namun begitu, tidak banyak yang mengetahui bahwa tanggal 8 Agustus diperingati sebagai Hari Kucing Internasional. Tanggal ini menjadi hari peringatan bahwasanya kucing merupakan hewan terpopuler. Diketahui, Hari Kucing Internasional pertama kali dicetuskan oleh International Fund for Animal Welfare dan beberapa kelompok hak asasi hewan pada tahun 2002. Sejak saat itulah, peringatan Hari Kucing Internasional digaungkan di setiap tahunnya. Kucing pertama kali dipelihara manusia pada awal peradaban Mesir kuno. Kala itu, kucing menyelamatkan kehidupan masyarakat dari kelaparan yang diakibatkan serangan tikus. Hingga mereka mempercayai bahwa kucing merupakan perwujudan dari ruh yang bertugas menemani manusia. Makhluk tersebut dianggap mempunyai firasat tajam, sehingga tahu jika akan terjadi sesuatu. Tetapi kucing diyakini hanya bisa memperingatkan, tidak bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manusia. Di negara Jepang, kucing merupakan hewan yang sangat istimewa. Mereka percaya bahwa kucing adalah hewan peliharaan dewa yang diutus turun ke dunia untuk mengawasi dan melaporkan keadaan manusia. Di mana jika ada orang yang berhati mulia, tapi ia teramat miskin, maka kucing akan membantu memberi kemakmuran padanya. Oleh karena itu muncul mitos tentang boneka manekin Neko, yaitu boneka atau patung kucing yang duduk dan melambaikan satu kakinya di depan, yang merupakan simbol kemakmuran dan mendatangkan rezeki. Mitos ini juga menyebar di negara Cina. Sementara di Cina sendiri, ada satu legenda yang sangat terkenal tentang permusuhan kucing dan tikus. Menurut legenda tersebut, Raja Langit akan membuat pesta untuk penetapan zodiak. Dia mengundang tikus yang diberi amanah untuk mencari hewan-hewan pilihannya. Tapi tikus lupa mengundang kucing, hingga akhirnya kucing tidak masuk dalam lambang hewan zodiak. Karena hal itulah, kucing mempunyai dendam kesumat pada tikus, hingga ia bersumpah akan memburu tikus sampai kapanpun. Di Eropa abad pertengahan, kucing akan dimusnahkan secara total. Hewan itu dibakar dan dibunuh secara massal. Itu karena kucing dianggap sebagai wabah Black Death, yaitu wabah penyakit yang penyebarannya sangat cepat. Orang-orang di masa itu menganggap bahwa wabah yang berasal dari kucing itu merupakan persekutuan dengan setan, sehingga hewan tersebut menjadi sasaran untuk dibinasakan. Di dunia Islam, kucing merupakan salah satu hewan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pernah berwudu dari bekas jilatan kucing. Ketika itu, beliau menyuruh Anas menuangkan air di bejana untuk berwudu. Saat hendak melakukan wudunya, tiba-tiba ada seekor kucing yang datang dan menjilati air wudu untuk diminum. Rasulullah menunggu kucing itu selesai minum, lalu melanjutkan kembali berwudu. Saat beliau ditanya tentang kejadian tersebut, beliau menjawab bahwa kucing adalah perhiasan rumah tangga. Sosok hewan yang bersih dan tidak najis. Dan sejak saat itu, para muslim memberikan tempat khusus untuk hewan kucing. Banyak sahabat Rasulullah yang memeliharanya. Tradisi itu pun berlanjut. Hampir di setiap negara Islam banyak dijumpai kucing-kucing yang berkeliaran di masjid. Para warga menyediakan berbagai macam makanan untuk hewan tersebut.
Sementara itu, di negara kita, masih sangat banyak kucing yang dapat dijumpai. Bahkan banyak juga kucing liar yang terlantar. Itu dikarenakan ada sisi mistis yang dipercaya menyeramkan melekat pada kucing. Terutama kucing yang berwarna hitam pekat. Hewan ini dipercaya memiliki penglihatan yang tidak dimiliki manusia. Selain itu, indera pendengarannya juga sangat tajam. Sehingga kucing jenis ini dianggap mempunyai kekuatan untuk melihat makhluk tak kasat mata. Juga bisa mendengar suara yang datang dari alam lain. Mitos tentang melihat makhluk astral ini telah dibuktikan oleh ilmu sains. Studi pertama yang mendukung mitos ini adalah tentang keunggulan kucing yang memiliki penglihatan ultraviolet. Disebutkan bahwa hewan ini mampu melihat warna dan hal lain yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Selain itu, kucing juga memiliki indera pendengaran yang berbeda dengan manusia, yakni hampir satu frekuensi dengan lumba-lumba. Penelitian itulah yang menguatkan bahwa selain mampu melihat hal yang tidak bisa kita lihat, kucing juga bisa mendengar suara dari dimensi lain yang tidak bisa kita dengar. Selain itu, kucing juga dianggap mempunyai kekuatan supranatural, yaitu memiliki 9 nyawa. Itu dikarenakan ketangguhan kucing yang luar biasa. Hewan ini mampu bertahan hidup saat terjatuh dari ketinggian, juga terselamatkan meski memakan racun yang dahsyat. Sehingga masyarakat menganggapnya hewan dari alam lain. Ternyata, kisah itu punya latar belakang kisah dari Mesir. Dalam kisah itu, Dewa Matahari atau Atum-Ra disebut menyamar sebagai sosok kucing untuk mengunjungi dunia lain, di mana hewan ini mampu mendarat dengan selamat saat jatuh dari ketinggian, tanpa terluka sedikit pun. Sehingga diyakinilah bahwa kucing memiliki 9 nyawa. Kemudian, ada sisi misteri pada kucing yang menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Hal itu dipercaya kuat hingga turun-temurun sampai sekarang, yaitu apabila ada kucing yang akan kawin atau terjadi pertengkaran di malam hari, kemudian mengeluarkan suara keras bersautan, itu adalah tanda akan muncul satu penyakit, terutama bagi seorang yang berada di dekatnya. Sehingga bila mendengar keributan antara kucing itu, hendaknya mengusir mereka jauh-jauh. Misteri pada kucing yang melekat juga tentang seorang yang menabrak seekor kucing hingga mati saat berkendara, lalu membiarkan mayat kucing itu terlantar. Maka dapat dipastikan orang itu akan tertimpa kesialan, bisa juga berujung pada kematian. Dan untuk menghindari kesialan itu, maka orang tersebut harus membawa jasad kucing, lalu dikubur dengan diberikan memori layaknya mengubur manusia. Hal inilah yang membuat seseorang akan berpikir berulang kali saat mempunyai niat menghabisi kucing. Ada ketakutan tentang sebuah kutukan yang membuat celaka. Orang juga percaya, bila kucing melangkai jasad orang mati, maka orang itu akan kembali hidup. Itu dikarenakan kepercayaan manusia tentang sosok kucing yang disimbolkan sebagai jelmaan malaikat maut. Sehingga kucing mempunyai kemampuan untuk mengantar manusia ke alam baka, termasuk mengembalikan nyawa manusia walaupun sudah mati. Dan beberapa mitos lain tentang kucing adalah, bila bertemu dengan kucing berbulu hitam pekat, berjalan melintasi depan seseorang, maka urusan yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Menurut cerita leluhur, cara menangkalnya adalah dengan mengetuk meja kayu sebanyak 3 kali. Mitos selanjutnya adalah, apabila menabrak kucing sampai terluka, maka dalam waktu dekat si penabrak tersebut akan terserang penyakit berat, kecuali bila kucing tersebut diobati. Mitos yang menyenangkan adalah, jika menemukan kucing beranak 7, maka akan segera menjadi orang kaya raya. Kemudian jika datang kucing tidak bertuan dan betah tinggal di rumah, maka si pemilik rumah akan mengalami nasib mujur. Ada yang percaya juga bahwa jika kucing peliharaan beranak belang 3, maka si pemilik akan mendapat rezeki besar dalam waktu dekat. Sedangkan jika kucing peliharaan menjilati kaki majikan, padahal hal itu tidak pernah dilakukan, maka akan ada salah satu anggota keluarga yang mendapatkan rezeki dalam waktu dekat. Sedangkan jika menjilat telapak tangan, maka diyakini akan turun hujan badai. Mitos tentang kucing lain adalah bahwa hewan ini sangat suka kehangatan dan kenyamanan.
rebahan di samping bayi bisa menjadi tempat favorit untuk menghabiskan waktu. Walau tidak berbahaya, tapi sebaiknya jangan lepaskan pengawasan. Bisa jadi posisi hewan ini terlalu menekan wajah, kepala, leher, atau dada bayi, sehingga membuat jalan nafasnya terhambat. Sebaiknya jauhkan dari jam tidur siang bayi, atau tunggu sampai anak cukup besar, sebelum mengizinkan tiduran bersama kucing di kamar yang sama. Dari sini muncullah mitos bahwa kucing memiliki kekuatan menyerap nafas bayi. Untuk kucing hitam pekat sendiri diyakini sebagai jelmaan penyihir dan seringkali diidentikan dengan kisah-kisah mistis. Mata menyala yang kontras dengan bulu hitamnya membuat hewan ini tampak mengerikan. Beberapa orang percaya binatang ini memiliki kekuatan jahat. Kisah tersebut bermula dari kota Salem, Amerika Serikat, di mana kota ini memang terkenal dengan legenda para penyihir yang sering meneror warga. Ketika tertangkap dan sebelum dihabisi, para penyihir berjanji akan kembali hidup dalam wujud kucing hitam yang akan mengutuk semua orang yang melihatnya. Itulah yang menjadikan mitos bahwa saat melihat kucing hitam dianggap membawa kesialan. Sementara itu, bagi masyarakat Jawa, kucing dibagi dalam beberapa katurangan atau satu bentuk ilmu titan. Patokan ini dipakai untuk menentukan watak atau karakter suatu makhluk berdasarkan ciri fisik yang dimilikinya. Di antaranya adalah kucing kusuma wibawa. Corak kepala dan telapak kaki berunsur warna putih kepucatan. Dipercaya dapat mendatangkan rezeki melimpah bagi pemiliknya. Oleh karena itu, banyak orang mencari jenis kucing kusuma wibawa, bahkan mencoba membiakkannya. Namun, meski sesama kucing jenis ini dikawinkan, belum tentu akan menghasilkan keturunan bercorak sama. Kucing Walunta Mananggal. Kucing jenis ini memiliki ciri seluruh bulu di tubuhnya berwarna hitam legam, namun bulu di bagian perut sebelah kiri sedikit berwarna putih. Jenis ini bisa memberikan jalan agar rezeki melimpah, serta keselamatan bagi si pemilik. Selanjutnya adalah kucing Candramawa, yang dapat dilihat dari bulu kepalanya yang menyerupai unyang-unyang atau pusar. Diyakini bisa membawa rezeki dan si pemilik mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Kemudian ada kucing Wisnutapa dengan bercorak bulu serupa atau sewarna dan tidak mampu bicara atau bisu. Dipercaya kucing dengan katurangan ini bisa membuat segala doa dikabulkan serta memberi keselamatan dan kesejahteraan. Konon untuk mendapat kucing ini, orang-orang akan melakukan ritual tersendiri. Ada juga kucing Brahmapat, yakni memiliki warna kembang asem atau kuning kecoklatan bercampur putih. Ekornya pendek dan terdapat warna kemerahan. Konon, pemeliharanya akan mendapat banyak kesempatan dalam hidup, memiliki banyak rezeki meskipun hidup boros, dan memperoleh banyak keberuntungan. Untuk selanjutnya adalah kucing Amengku. Kucing ini terdapat garis hitam dari bagian kepala sampai dada, dengan bulu keseluruhan putih. Dipercaya membawa keberuntungan, keselamatan, dan pemiliknya akan dijauhkan dari mara bahaya. Kemudian ada kucing Sanggabuana. Cirinya adalah berbulu putih sampai bagian dada, dan ada warna hitam di punggungnya. Kucing ini justru tidak ada orang yang mau memelihara, karena dipercaya akan mendatangkan penyakit sekaligus masalah terus-menerus. Bagi yang paham, orang tersebut akan melepaskan kucing itu di tempat umum. Dan yang terakhir adalah kucing Putraka Jantaka. Kucing jenis ini berbulu hitam mulus dengan ekor panjang. Kucing ini pun tidak ada yang memelihara, karena dipercaya membawa hal tidak baik bagi pemiliknya, serta membuat musibah sering datang. Selain beberapa katurangan itu, sebenarnya masih banyak yang lain. Untuk yang dipercaya membawa simbol kebaikan diantaranya adalah wulan kerahinan, yakni bulu berwarna hitam dengan bercak putih di perut sebelah kanan. Kucing Pandita Lelaku, berjerikan bergaris putih dari punggung hingga mulut. Kucing Sari Kuning, dengan ciri memiliki garis punggung hingga muka.
kucing udan emas, yakni bulu berwarna merah keputih-putihan seperti menjangan. Dan terakhir yang dipercaya membawa kebaikan adalah kucing dengan bulu berwarna hitam, sedangkan keempat kakinya putih. Untuk jenis ini tidak ada nama yang disematkan. Sedangkan yang dipercaya membawa kesialan atau keburukan adalah kucing datang sungkawa, berjeri bulu berwarna hitam lurik, dan berekor panjang. Kemudian kucing durjana kaketu, yakni berwarna hitam dengan belang putih di kepala. Lalu ada kucing wisatu mama, bersirikan, berekor putih panjang. Ada juga kucing tanpa tali wangsul. Kucing jenis ini bercirikan bulu di telinga dan perutnya berwarna sama. Lalu ada kucing kalangumbara, bercirikan, bergaris hitam dari punggung hingga ekor. Selanjutnya, kucing dengan katurangan bayang ngangsar, yakni memiliki garis dari dada hingga ekor. Dan yang terakhir, yang dipercaya membawa keburukan adalah kucing lintang kemukus, yakni kucing dengan bulu bertutul dan berekor putih. Selain dari katurangan, masyarakat Jawa juga meyakini tentang pertanda jika didatangi seekor kucing liar. Yang pertama yaitu menandakan jika harus bersedekah, yang mana jika tiba-tiba didatangi seekor atau beberapa ekor kucing, sebaiknya memberinya makanan. Sebab hal itu menjadikan peringatan bahwa seseorang harus bersedekah dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tidak hanya itu, kedatangan kucing juga menandakan jika orang tersebut merupakan orang yang jarang melakukan sedekah kepada sesama. Selanjutnya, pertanda jika didatangi oleh kucing yaitu menjadikan rasa ikhlas. Bisa memberinya makanan meski hanya sedikit dengan penuh keikhlasan. Jangan diusir. Menurut primbon Jawa, dengan ikhlas memberi makanan, nantinya juga bisa mendapat pertolongan dari kebaikan tersebut. Pertanda selanjutnya, apabila tiba-tiba kucing mendekat, adalah akan mendatangkan rezeki. Sebaliknya, jika mengusir kucing yang datang tiba-tiba, sama saja menolak rezeki yang akan datang. Dan apabila datang kucing yang mendekat, lalu memberikan sedekah berupa makanan dengan ikhlas, maka hati akan tenang, bahagia, dan pikiran serasa damai. Tentu saja, hal ini akan meningkatkan imun tubuh, sehingga bisa menyembuhkan hingga menghilangkan penyakit. Itulah mitos tentang hewan kucing yang masih diterima sebagian masyarakat hingga kini. Dan ternyata, selain di dunia, kucing juga memiliki makna jika mendatangi lewat mimpi. Meskipun mimpi adalah bunga tidur, akan tetapi tidaklah sedikit yang penasaran tentang arti dibalik mimpi tersebut. Untuk arti mimpi kucing adalah menandakan kepandaian, rezeki, percaya diri, dan juga kemampuan diri. Namun di sisi lain, tafsir mimpi juga bisa menandakan sebuah pertanda buruk. Dan inilah beberapa mimpi tentang kucing yang masih dipercayai masyarakat umum. Mimpi bersua dengan kucing hitam, artinya kemungkinan besar sedang memiliki keraguan pada diri sendiri. Tafsir mimpi ini adalah sedang menghadapi suatu permasalahan, di mana harus memilih perihal penting dalam hidup. Mimpi kucing putih, artinya tentang kecemasan, sedang mendapat masalah dan mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya. Mimpi digigit kucing menandakan bahwa terlalu banyak menerima dan sedikit sekali memberi. Bermimpi melihat kucing tidak punya kaki ditafsirkan kebebasan yang terbatas, sehingga harus berpikir untuk memiliki kebebasan dalam melakukan apapun yang diinginkan. Jika bermimpi melihat kucing identik, menandakan bahwa harus menyeimbangkan kebutuhan sendiri dengan kebutuhan orang lain, sehingga harus ingat untuk menjaga diri sendiri dan tidak selalu khawatir dengan orang lain. Bermimpi melihat banyak kucing berlarian ditafsirkan kurangnya arah dalam hidup, sehingga kehilangan pandangan tentang apa hal yang penting. Kemudian bermimpi anak kucing, artinya memiliki keinginan untuk mandiri. Tidak hanya berdiam diri saja, namun melakukan suatu terobosan sehingga tidak akan bergantung pada orang lain. Kemudian, mimpi melihat kucing mati tetapi tidak menyentuhnya. Mimpi ini merupakan sebuah pertanda buruk bagi si pemimpi, yang mana akan diterpa hal buruk yang akan terjadi
dan sangat mungkin itu adalah sesuatu yang sedang direncanakan. Tidak ada yang tahu pada tahap apa itu akan terjadi. Tetapi jika terus berjuang untuk mencapai harapan, lebih baik bersiap karena berita buruk bisa datang. Mimpi dicakar kucing menunjukkan bahwa sebaiknya membuka mata lebar-lebar dan waspada dalam bertindak. Mimpi ini menandakan bahwa ada seseorang yang berniat jahat karena mereka iri terhadap pencapaian yang dimiliki. Mimpi dicakar kucing juga bisa berarti bahwa teman dekat atau kerabat akan dalam kondisi kesehatan yang buruk dalam beberapa hari mendatang. Arti mimpi terkena kotoran kucing menandakan bahwa akan melalui fase berbagai masalah. Mimpi ini bisa menjadi gambaran yang dapat menyebabkan cemas dan putus asa. Akan tetapi, ini menjadi hal yang berlalu dan akan membawa kedewasaan pribadi yang hebat. Menemukan kekuatan untuk menyelesaikan semuanya dengan segera dan menghindari masalah. Untuk yang pernah mengalami mimpi memberi makan seekor kucing, hal itu menandakan suatu kebahagiaan. Arti mimpi ini juga sering dikaitkan soal kemakmuran dalam kerjaan. Jika bermimpi membunuh kucing, hal ini menandakan sebuah kemenangan penuh atas orang-orang jahat. Akan bebas dari mereka, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Mimpi ini memberikan pesan bahwa perlu selalu tingkatkan kewaspadaan pada orang-orang di sekitar. Mimpi mendengar kucing mengeong membawa pesan bahwa sang pemimpi perlu mengawasi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitar ada yang iri dan berusaha berniat jahat. Hal itu bisa di tempat kerja atau bahkan di lingkaran teman. Itulah beberapa mimpi tentang kucing dan penafsirannya. Di sisi lain, hewan satu ini punya kebiasaan bersembunyi menjelang kematian, sehingga sangat jarang ditemukan bangkainya, kecuali jika mati tertabrak. Pada saat kondisi sekarat maupun sakit, hewan ini membutuhkan ketenangan ekstra untuk pulih dan beristirahat. Tentu hal ini bisa didapatkan ketika berada di tempat yang sepi dan juga sunyi. Ketika mampu untuk memulihkan dirinya, pasti akan mampu bertahan hidup lebih lama. Bagaimanapun adanya, sosok kucing akan selalu menjadi pendamping manusia. Selalu menjadi salah satu hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan, meskipun banyak cerita menyeramkan di balik keberadaannya. Apakah kalian percaya? Percayalah, karena sisi mistis ada di sekitar kita. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.